Hai gengs, baik with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah perasaan dia yang terdalam. Tadinya aku tuh sebenarnya mau bawain tema lain, tapi aku pengen ini aja deh. Ya, perasaan dia yang terdalam. Semoga ini membantu kalian ya, pencerahan. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Susah banget ya ngomongnya ya. Kita bakal cek energi seseorang kalian bayangin dulu seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Oke, udah. Kita langsung mulai aja ya. Perasaan dia yang terdalam. Aku tuh rencana mau bikin 2 video, tapi keburu nggak ya? Pengennya live TikTok juga. Semuanya pengen dikerjain. Belum editnya. Kebanyakan yang dikerjain. Oke. Kalau nggak keburu satu video juga oke lah ya. Yang penting ada uploadan tiap hari. Biar nanti nggak dibilangnya ghosting. Oke. Perasaan dia yang terdalam. Orang ini nih sebenarnya udah merasa terikat loh sama kamu. Merasa terikat, terus juga ada sebuah perasaan yang berkembang di sini. Perasaannya itu sama besarnya dengan rasa emosionalnya. Kenapa dia emosi? Pasti kamu tahu jawabannya. Nah, dia tuh mau tahu tentang kamu, ya kepo lah, atau suka stalking atau apa. Dia mau tahu tentang kamu, tapi dia nggak terlalu nunjukin banget kalau dia masih pengen tahu tentang kamu. Karena agak gengsi aja kayaknya orang ini kalau tahu tentang kamu ya, kalau cari-cari tahu tentang kamu. Perasaannya, kadang dia tuh mikirin kamu. Kadang dia terlintas lah di pikirannya tentang kamu, ngebayangin kamu. Tapi dia berusaha buat tenang. Mungkin ada sesuatu yang bikin dia nggak tenang, tapi dia mencoba buat tenang kalau lagi inget atau kepikiran kamu itu. Ada rasa kangen juga. Entah kalian sering ketemu atau enggak, tapi ada rasa kangen di sini. Kalau aku lihat ya, orang ini tuh sebenarnya ada sih beberapa yang tertarik sama dia, tapi aku nggak tahu gimana. Cuma satu orang yang kayaknya tuh ada di hati dia saat ini. Apa ya? Sebenarnya ada feeling, ada perasaan, tapi dia takut banget kalau perasaannya ini makin besar atau makin susah dikontrol. Karena aku lihat di sini ada seseorang yang takut ya, kalau nanti takutnya tuh gini, misalnya hubungannya nggak secure ya, tapi perasaannya makin lama makin besar. Nah, orang ini tuh jadi takut nanti kalau perasaannya besar tuh gimana, sedangkan keadaannya aja tuh hubungannya nggak memungkinkan. Nah, mungkin gitu ya, nggak memungkinkan bahasanya. Ini kayak seseorang yang hati sama keadaan tuh nggak sinkron. Contoh, hatinya tuh pengen sama kamu, tapi keadaannya tuh kayak nggak memungkinkan buat kalian bersama. Ini seseorang dari masa lalu bukan sih? Dia masih sering loh ingat-ingat kamu nih, kalau seseorang dari masa lalu. Nah, ini ada lagi nih yang lucu. Dia tuh kayak males. Sikapnya dingin nih kayaknya ke kamu. Mungkin yang feminin ya, dingin sikapnya. Tapi di sisi lain dia tuh kayak masih pengen maintain komunikasi di antara kalian. Malah pengen ada yang ini apa, keintenan di antara kalian. Masih ada yang pengen kayak gitu.
Nah, kalau dia maskulin, kalau si maskulin ini tahu femininnya deket sama orang lain atau punya orang baru, si maskulinnya nih kayak nggak mau gitu loh, nggak mau atau males buat dekat-dekat atau buat ganggu si femininnya. Perasaannya yang terdalam, kalau dia feminin ya femininnya lebih fokus sama orang-orang terdekat dan orang-orang yang dia sayang aja sih saat ini keadaan energinya. Aku lihatnya kamu sama dia kayak sama-sama pengen berubah ya. Berubah apa ya? Berubah diri gitu, merubah diri. Kamu sama dia tuh sebenarnya banyak sih yang cari perhatian kalian, tapi kalian tuh masih kayak pengen tetap ada satu sama lain. Kamu pengen tetap dekat sama dia, dia pun kayak gitu. Walaupun komunikasinya nggak yang tiap hari, nggak yang ngobrol tiap hari, nggak yang berhubungan tiap hari, tapi kayak satu sama lain tuh tahu kalau hatinya tuh masing-masing buat satu sama lain. Aduh, gimana nih bacainnya nih, aku ikut ini nih, ikutan baper. Aku lihat yang femininnya tuh sabar, perhatian, care, nurturing energinya. Entah hubungan kalian gimana ya, aku ngerasa hubungan kalian tuh kayak hubungan yang berat buat dijalanin. Tapi si femininnya masih perhatian, masih care di sini. Hubungannya juga sebenarnya ya energinya tuh nggak yang hangat-hangat banget hubungan kalian. Salah satunya malah sikapnya dingin. Dan aku lihat kenapa sikapnya dingin juga, ada yang lebih fokus sebenarnya ke karir aja sih. Atau mungkin karirnya menyita waktu. Jadi nggak terlalu banyak waktu buat urus cinta-cintaan ini. Ada maskulin yang berharap ke si feminin. Kalian sesuaikan aja ya, kalian tuh feminin atau maskulin. Ya moga-moga sih resonate ya. Ada maskulin yang berharap, sebenarnya ya kalau feminin ini nih banyak yang berharap ke si feminin. Ada lebih dari satu orang yang berharap. Tapi femininnya kayaknya nggak mikirin ini juga sih, nggak mikirin cinta-cintaan banget juga, nggak mikirin lawan jenis. Kayaknya tipe feminin yang bisa berdiri sendiri, independen, terus nggak tahu, beberapa orang melihatnya kayak dia seseorang yang punya value, jadi dia mungkin terlihat kayak nggak terlalu ini ya, nggak terlalu butuh pasangan, cuek soalnya aku lihatnya di sini. Ada yang kangen nih, yang kangen siapa ya? Dia apa ya? Aku nggak bisa sebut sih yang kangen ini yang maskulin atau yang feminin, tapi kebanyakan sih yang kangennya dia sih, sekalipun dia nggak mengungkapkan ke kamu ya perasaan terdalamnya. Aku lihat yang maskulinnya ada yang emosi, yang kesel. Kenapa emosi kesel ya? Emosi kesel atau marah tapi nggak mau ungkapkan marahnya tuh kenapa, emosinya kenapa. Kalau yang feminin lebih ke sering teringat, terbayang-bayang, tapi juga kayak udah males, kayak udah menutup hati juga. Komunikasinya nggak begitu baik sih kalian tuh. Nggak begitu baik tuh memang ya dua-duanya atau salah satunya udah nggak mau komunikasi, atau ya memang komunikasinya tuh nggak di-maintain. Itu kan juga nggak baik ya, nggak jelas gitu loh komunikasinya. Aku lihatnya si femininnya tuh nggak terlalu membuka diri sih ke siapapun. Bahkan banyak yang lawan jenis nih kayak come and go, tapi dia nggak peduli sih.
perasaan dia yang terdalam. Tapi sebenarnya ya sekalipun dia fokusnya ke karir, ke financial, material things, dan duniawi things, dia fokusin kamu. Kamu galau nggak? Pas aku bilang dia fokusin kamu, kamu galau nggak? Perasaan dia yang terdalam. Kenapa ya aku lihat yang maskulinnya tuh kayak sedih banget? Kenapa sedih banget? Perasaan yang terdalam. Hubungannya kayaknya complicated banget ya. Ada seseorang yang sedih nih. Kenapa sedih ya? sedih. Kayak mau move on. Hah? Kok mau move on ya? Ini orang masa lalu. Keluar lagi kartunya. Aku ngerasanya ya kalian narik energi berapa orang ya? Kayaknya lebih dari satu orang. Soalnya nih bingung juga sih. Ada orang masa lalu juga aku lihatnya. Ada seseorang yang mau move on karena hubungannya complicated juga. Ada orang yang masih teringat nih, entah teringat kenangan di antara kalian atau teringat kejadian yang sebelumnya yang terjadi di antara kalian. Anggaplah kejadian yang udah berlalu lah ya, nggak yang masa lalu banget, nggak harus yang masa lalu banget juga. Sebenarnya kamu sama dia sama-sama mau bersama sih, tapi energinya masih ini, mau dekat-dekat bersama. Yang maskulinnya nih suka kepo, suka mantau dari jauh. Gimana ya, ini ada seseorang yang kayak berusaha tegas, tapi sebenarnya tuh cocoknya cuma sama kamu aja. Gimana nih, apa sih yang terjadi di antara kalian? Jadi dia nih kayak pengen tegas ke kamu, entahlah keputusannya apa, tapi dia tuh ngerasa cocoknya tuh sama kamu sebenarnya, atau dia ngerasa sama kamu tuh cocok sebenarnya, satu frekuensi. Cuma ada hal yang buat dia tuh nggak yakin. Aku lihat orang ini tuh kayak perasaannya besar, tapi dia juga melihat ketidakjelasan di sini. Terutama kalau dia maskulin, dia melihat ketidakjelasan di hubungan ini. Tapi sebenarnya perasaannya ada buat kamu. Malah kira-kira ini ada yang overthinking. Ada yang ngerasa perasaan yang gak jelas. Entah dia mungkin gak bisa mendeskripsikan perasaannya itu sebenarnya kayak gimana ke kamu. Tapi di sisi lain ada seseorang yang akhir-akhir ini cari pencerahan. Cari pencerahan tuh ya, kalau tahu tarot ya kayak kamu mungkin ngecek di tarot, atau kalau dia nggak tahu tarot dia tanya ke teman-temannya, minta advice, atau dia curhat ke teman-temannya. Perasaannya ya dia tuh melihat kamu tuh ini masih seseorang yang terbaik, atau seseorang yang apa ya bersinar lah. Bersinar tuh kayak dia kagum atau interested atau love struck mungkin ke kamu. Malah dia ngerasa udah effort banget nih ke kamu, tapi kayak udah effort kenapa bukannya makin dekat malah ada jarak di sini. Kadang energinya tuh beda ya. Misalnya yang satunya tuh lagi kepikiran, yang satunya agak cuek, atau yang satunya tuh cuek, yang satunya tuh berharap. Kayak gitu kadang energinya. Ada seseorang yang ngerasa beban terus kayak menghindar karena dia ngerasa sedih, menghindar atau karena males, nggak mau ya. Tapi sekalipun ada jarak, entah LDR atau enggak, dia tuh kepikiran sebenarnya. Kenapa kepikiran? Karena dia ngerasa kamu tuh penting buat dia. Nggak tahu nih pentingnya apa ya, posisi kamu penting atau penting karena kamu ada di hatinya, atau penting apa. Ada seseorang yang kayak pengen next step ya, nggak tahu nih next step apa, tiba-tiba aku kayak kepikiran next step. Kalau sekarang kalian misalnya baru kenal, mungkin dia pengen pendekatan. Kalau kalian lagi PDKT, mungkin dia pengen ada status atau official jadian. Kalau kalian in relationship, mungkin ya pengen ke jenjang yang lebih serius. Pokoknya
next step deh, sesuaikan sama keadaan hubungan kalian saat ini. Tapi untuk ke next step itu, aku lihatnya perjalanannya cukup panjang, nggak yang mudah gitu aja. Apa ya, kadang dia ini ngerasa hatinya tuh kayak apa sih ya, susah dijelasinnya, kayak nggak baik-baik aja. Apa ada yang ngerasa kehilangan ya? Kalau kehilangan tuh kenapa ya kehilangan? Perasaan dia yang terdalam. Maksudnya tuh kehilangan tuh apa kamu pergi, apa kamu meninggalkan dia gitu loh maksud aku. Atau ada yang ghosting, kamu atau dia yang ghosting. Ada yang energinya tuh lagi sedih, pengennya tuh diperhatiin sebenarnya, atau ditanya kamu tuh kenapa, kamu tuh kenapa, atau kabarnya gimana. Ada seseorang yang kayak ngerasa sendiri, kesepian, dan pengennya tuh diperhatiin, atau ya adalah yang memperhatikan dia. Ada sesuatu yang terjadi di antara kalian nih, tiba-tiba aja terjadi sesuatu. Entah terjadinya kapan ya, akhir-akhir ini atau udah lama. Hubungan kalian tuh ada hambatannya sih sebenarnya, kayak ada sesuatu yang menghalangi. Ini bisa seseorang, entah siapa yang menghalangi, atau ada seseorang yang menghambat hubungan kalian, entah kalian third party atau apa, tapi adalah yang menghambat di sini. Kalau soal perasaan, aku lihatnya kamu sama dia sama-sama mau bersama sih, karena sama-sama udah saling terikat. Aku lihat di sini energinya pun juga dua-duanya nggak ada rasa ingin menyakiti satu sama lain. Apa ya, energinya ya kayak tulus aja gitu. Tulus tuh maksudnya ya sama-sama ada feeling, sama-sama mau dekat, mau bersama. Ada seseorang yang marah atau emosi, tapi dia tuh nggak menunjukkan, lebih ke ya udah dia kayak nggak peduli aja gitu loh sama kamu. Kelihatan kayak nggak peduli, kayak berpaling. Iya, tapi ada yang kasih self defense juga nih. Dia nunjukin kalau dia tuh bisa tegas, dan dia menunjukkan kalau keputusannya ini, dan dia pengen kamu bisa menerima keputusannya dia. Ada seseorang yang kayaknya menunggu deh, menunggu kamu yang cari dia duluan. Karena orang ini tuh ngerasanya kamu buat salah atau gimana. Kebanyakan sih kayak kalian yang buat salah ya. Aku nggak tahu ya. Kalau kalian bilang kayak kalian nggak buat salah ya, aku nggak tahu. Tapi mungkin pikiran dia kayak gitu. Jadi kebanyakan mereka yang nunggu kalian buat cari mereka. Karena kayak mereka tuh nggak mungkin cari kalian duluan. Karena aku lihatnya di sini nih kayak seseorang yang gengsi aja gitu loh buat cari kalian duluan. Ya mungkin dia pride-nya tinggi, jadi dia nggak mungkin cari kamu. Tapi ya kalau menurut aku seseorang itu nggak menghubungi atau nggak mencari bukan berarti kadang dia gengsi atau punya pride atau ego. Bukan, nggak semuanya kayak gitu. Ada juga yang karena malu mungkin, atau takut, atau worry about something, kalau dia cari nanti akan terjadi seperti apa. Nggak semuanya gengsi sih ya menurut aku. Jadi disesuaikan aja sama keadaan kalian masing-masing. Tapi nggak tahu kenapa aku ngerasa di sini kayak kalian nariknya lebih dari satu orang. Karena ada yang seseorang yang marah atau emosi, tapi ada juga seseorang kayak pengen deket sama kalian, pengen tetap deket. Atau mungkin ya satu orang yang sama kali ya, di sisi lain dia ada rasa emosi, di sisi lain dia masih mau dekat sama kamu.
cuma nggak mau banyak bicara aja sih kayaknya nih. Tapi kamu sama dia, aku rasanya sama-sama menahan diri sih. Menahan diri, memberi batasan, kasih self defense. Tapi sekalipun salah satunya menghubungi atau mencari, itu bakalan direspon juga. Nggak yang bener-bener ngeblok dari kehidupannya. Karena aku lihatnya masih ada seseorang yang masih mau dekat sih. Ada juga yang alasannya kenapa masih mau dekat, karena dia ngerasanya sama orang lain tuh nggak seperti klik kayak ke kamu gitu loh. Sama orang lain mungkin dia agak sulit buat klik, tapi sama kamu dia bisa klik dan sefrekuensi. Kalau dia feminin, aku ngerasanya kayak ada seseorang yang ingin menghampiri kamu, terus lagi mempersiapkan sesuatu. Mungkin mau action ya. Who knows sih. Ada sesuatu yang mau dia ungkapkan atau dia pengen terbuka deh kayaknya ke kamu nih. Tapi aku lihat yang femininnya juga kayak menutupi sesuatu sih. Menutupi sesuatu itu nggak harus yang sebuah kebohongan ya. Mungkin tentang perasaannya dia, apa yang dia pikirkan. Mungkin ya dia nggak menunjukkan aja gitu loh perasaannya. Tapi bisa jadi yang feminin ini juga kangen sih. Perasaan dia yang terdalam. Aku ngerasanya yang feminin ini kayak ini deh. Misalnya ya salah satunya memberi batasan. Dia tuh bakal ngelakuin sesuatu yang kayak menerobos batasan itu. Coba aja lihat. Tapi cewek-cewek sekarang tuh ya kan banyak yang cegil-cegil ya guys ya. Ya kadang apa ya, mungkin nggak menunjukkan perasaan, tapi dengan action mungkin seseorang akan tahu apa yang dia rasakan gitu. Kadang kan perasaan cinta atau sayang kan gak harus semua diungkapkan, tapi bisa juga ditunjukkan dengan action, dengan effort, dengan apa ya, love language. Mungkin dia kasih sesuatu atau doing something ya for loved ones. Jadi gak semuanya harus dikatakan, ya kan. Perasaan dia yang terdalam. Ada seseorang yang berusaha menyibukkan diri, tapi dia tetap memantau kamu dari kejauhan. Atau seseorang ini lagi mempelajari kamu atau membaca situasi keadaan. Ini kamu lagi seperti apa saat ini? Kalau di chat atau dihubungi sekarang, kamu bakalan oke nggak ya? Atau ada seseorang yang memperhatikan kamu saat ini tuh kamu sibuk apa? Kabarnya gimana? Lebih ke kayak gitu sih. Tapi intinya dia memantau kamu sih. Nah benar kan, ada seseorang yang kayak mau komunikasi. Ini lebih ke chat sih aku ngerasanya. Ada seseorang yang mempersiapkan pengen chat kamu, entah apa ngechatnya. Kenapa dia mau ngechat? Karena kepikiran di sini, kepikiran terus. Ada hal yang bikin dia kepikiran terus. Ngechatnya ini entah mengungkapkan sesuatu, entah memperbaiki komunikasi, atau pengen say hello doang gitu ya. Nggak yang harus penting-penting banget isi chatnya. Atau ada seseorang yang mau ngajak kamu pergi nih. Ayo, bisa sih. Iya bisa nih ajak pergi, kayak pengen collect memori nih mungkin. Aku lihatnya sih gitu ya. Dari kalau misalnya kalian ketemu ya, entah perginya kemana. Tapi gue kan perginya lebih ke kayak pergi jalan-jalan sih ya, bukan yang kayak coffee break kayak ya ketemu sejam 2 jam, bukan kayaknya. Karena di sini aku lihat ada seseorang yang kayak pengen apa ya, collecting memory gitu. Yang pengen aja ketemu ini yang kamu sama dia ada jarak sih aku lihatnya. Tapi kalian sama-sama ada perasaan atau masih ada perasaan. Ada seseorang yang ngerasa kamu sama dia sekarang tuh beda ya, beda sikap atau beda hubungan yang nggak kayak dulu lagi. Tapi yang ngerasa beda ini malah dia mempertimbangkan kamu loh, masih mempertimbangkan. Nggak yang bener-bener pengen udahan atau nggak menganggap hubungan ini udah selesai. Orang ini tuh kayak masih mau baik sih, masih mau welcome sama kamu. Malah ada yang lagi apa ya, kayak lagi mempersiapkan sesuatu atau ingin memberikan sesuatu. Tuh kan, orang ini tuh apa ya, kayak pengen
kasih kabar atau update sesuatu ke kamu, atau ya orang ini belum menganggap hubungan ini udah selesai. Masih ada hal-hal yang mau dia capai atau mau dia ungkapkan di hubungan ini. Walaupun energinya slow ya di sini ya. Jadi kamu kalau menunggu tuh ya sabar-sabar sih. Kalau saat ini energinya ada yang lagi sibuk juga sih sebenarnya, sibuk sama pekerjaannya. Yang sibuk sama pekerjaan ini kadang kayak nggak mau diganggu atau cuek, atau kayak udah capek aja sama keadaan dia saat ini, apapun keadaannya. Jadi kelihatan kayak nggak mau diganggu atau banyak diam aja, atau malah yang kamu lihat kayak dia udah nggak mau sama kamu. Tapi yang jelas orang ini masih mau tahu sih tentang kamu. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia. Zodiaknya ada zodiak Taurus, Aquarius, Gemini, Libra, Virgo, Leo, Cancer, Aries, Sagittarius. Inisial hurufnya dia. Ada inisial huruf B, F, D, X, Y, C, R, Z, A, O, U, S, dan P. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.